Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga di sini akan menjelaskan tentang bagian-bagian sel serta fungsinya masing-masing. Bagian yang pertama adalah mitokondria. Mitokondria adalah organel dengan membran ganda yang ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik. Fungsi utama mitokondria adalah produksi ATP dan melakukan berbagai proses seluler yang meliputi metabolisme energi, menghasilkan ROS dan homeostatis Ca. Selanjutnya adalah kloroplas. Kloroplas adalah bagian dari plastid yang mengandung klorofil. Di dalam kloroplas berlangsung fase terang dan fase gelap dari fotosintesis tumbuhan. Kloroplas berfungsi menyediakan tempat untuk proses aktivitas. Selanjutnya adalah vakuola. Vakuola adalah organel yang dibungkus oleh membran sel yang paling besar. Vakuola mempunyai beberapa fungsi pada sel tumbuhan. Di antaranya adalah berperan dalam turgiditas dan bentuk sel, tempat penyimpanan dan penimbunan, sebagai lilisom dan pembantu proses homeostatis. Nukleus. Sel nukleus. Nukleus adalah sebuah struktur terikat tanpa membran yang terdiri dari protein dan asam nukleat dalam inti sel. Ribosomal RNA ditranskripsi dan berkumpul di dalam nukleus. Nukleus tidak dilengkapi oleh membran selaput pelindung. Di bagian luarnya, bagian ini memainkan peran penting dalam produksi ribosom yang bertindak sebagai tempat pembentukan protein di dalam sel. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel yang dapat ditemukan pada semua sel eukariotik. Fungsi dari retikulum endoplasma melakukan sintesis protein yang dibutuhkan sel, menyalurkan bahan genetik antara inti sel, nukleus, dengan sitoplasma sebagai alat transportasi zat-zat di dalam sel itu sendiri. Sel badan Golgi. Badan Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel, dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Aparatus Golgi atau badan Golgi berfungsi memodifikasi, menyortir, dan mengemas makromolekul, yaitu protein, lipid, dan karbohidrat, membentuk lisosom, membentuk proteoglykan, mengatur transportasi molekul di dalam sel. Dinding sel. Dinding sel adalah matriks ekstraseluler yang menyelubungi tiap sel sebagai pelindung dan pembentuk sel. Fungsi dinding sel adalah membentuk bentuk sebagai penyokong dan melindungi isi sel di dalamnya. Dinding sel memiliki sel tumbuhan. Sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran. Pada sel eukariota, sitoplasma adalah bagian non-nukleus dari protoplasma. Fungsi sitoplasma adalah sebagai medium tempat terjadinya reaksi metabolisme sel. Nukleus. Nukleus adalah struktur terikat tanpa membran yang terdiri dari protein dan asam nukleat dalam inti sel. Ribosom RNA transkripsi dan berkumpul di dalam nukleus. Nukleus tidak dilengkapi oleh membran selaput pelindung di bagian luarnya. Bagian ini memainkan peran penting dalam memproduksi ribosom yang bertindak sebagai tempat pembentukan protein di dalam sel. Kelompok kami bila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.